hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, di hari ini kita masih kembali beribadah di rumah masing, tetapi kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa karena telah menolong kita melewati 2 minggu yang telah berlalu. Sehingga sekarang kita masuk dalam minggu yang ketiga dalam bulan ini. Nah, karena itu Ibu Guru mau mengajak kita semua, coba angkat tangan kanan. Ya, angkat tangan kanan, terus angkat tangan kirinya. Oke, dikasih naik di kepala masing-masing, terus mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Guru mengajak kita semua bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap. Kita sama-sama menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan mazmur puji-pujian kepada Tuhan. Mazmur pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-9, Ibu Guru akan membacakan untuk kita. Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Ya, demikian Mazmur pada pembacaan Mazmur pada saat ini. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama angkat pujian, baca kitab suci.
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Ibu Guru ajak kita semua untuk mengambil sikap. Kita sama-sama berdoa. Bagaimana kalau kita mau berdoa? Ya, lipat tangan dan tutup mata. Ya, semua sudah lipat tangan dan tutup mata? Ya, karena itu mari kita sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang dan kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan masih menjaga dan melindungi. Kami dapat menaikkan segala syukur kami dengan bersama bersorak dan memuliakan akan nama. Saatnya pada saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan Yesus berkati kami satu persatu sehingga setiap pandangan, setiap hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, siap. Kalau begitu, semua ambil sikap dengan duduk tenang. Tidak boleh ada yang lari-lari, semua duduk tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum Ibu menceritakan cerita firman Tuhan yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira cerita minggu depan itu tentang apa? Ada yang masih ingat cerita minggu depan? Cerita minggu depan tentang apa? Pasti semua masih ingat. Nah, cerita minggu lalu itu tentang kerajaan Israel terbagi dua. Kerajaan Israel terbagi dua. Kenapa sampai kerajaan Israel terbagi dua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kerajaan Israel terbagi dua karena Raja Rehabeam menolak nasihat dari para tua-tua. Dia menolak nasihat dari para tua-tua. Dia lebih memilih mendengarkan nasihat dari orang-orang muda. Padahal nasihat yang diberikan oleh orang tua adalah nasihat yang baik untuk dia. Tetapi dia malah mendengarkan nasihat dari orang muda. Sehingga itu menimbulkan perpecahan dalam bangsa Israel. Nah, adik-adik semua, Ibu akan menceritakan cerita firman Tuhan yang baru pada hari ini. Ada siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, pasti semua mau. Kira-kira cerita apa ya yang Ibu mau ceritakan hari ini? Cerita firman Tuhan hari ini tentang Nabi Elia. Tentang Nabi Elia. Nah, ada yang tahu siapa itu Elia? Ayo, ada siapa yang tahu siapa itu Elia? Elia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab. Kenapa sampai Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab? Karena pada saat itu Raja Ahab tidak menyembah lagi kepada Tuhan, tetapi Raja Ahab menyembah kepada Baal. Dia tidak menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung, tetapi dia tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, dengan tindakannya itu membuat Tuhan sangat marah. Membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada Ahab atas perbuatan yang ia buat, sehingga Tuhan tidak menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak menurunkan hujan sehingga mereka mengalami kekeringan.
mereka mengalami kelaparan selama kurun waktu yang begitu panjang. Ya, itu kenapa Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Ahab dan juga umat-umatnya, karena mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk menyembah patung, mereka lebih memilih untuk menyembah Baal daripada menyembah. Sehingga membuat Tuhan sangat marah. Tuhan marah atas tindakan itu. Kenapa Ahab tidak menyembah Tuhan lagi? Kenapa Ahab dia pergi untuk menyembah Allah lain? Padahal Tuhan yang selalu senantiasa memberkati dia sehingga dia bisa menjadi raja. Tetapi dia tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Ketika mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kelaparan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia? Karena Elia taat kepada Tuhan, Elia dengar-dengaran kepada Tuhan, Elia melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga ketika mengalami kelaparan, Tuhan mengirim burung gagak untuk mengantarkan makanan, mengantarkan roti kepada Elia. Sehingga Elia tidak kelaparan. Bahkan Tuhan mengutus Elia juga untuk bertemu dengan seorang janda. Dan janda itu sangat miskin sekali. Tetapi Tuhan mengutus Elia untuk bertemu dengan seorang janda itu. Ketika Elia bertemu dengan seorang janda itu, Elia menjadi penolong bagi janda itu. Elia menjadi sumber berkat bagi janda itu. Bahkan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah, Elia membangkitkan anaknya yang telah meninggal. Wah, karya Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan membuat suatu mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Elia. Bahwa kehadiran Elia di tengah-tengah janda yang miskin itu untuk membawa berkat. Nah, adik-adik, semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu taat kepada Tuhan. Kita harus senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak boleh melakukan hal yang jahat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Kita jangan melawan orang tua, kita jangan malas-malas ke sekolah minggu, kita harus tetap rajin. Bahkan kita juga harus menjadi penolong bagi sesama kita. Kita harus selalu menolong orang-orang yang berkesusahan. Orang-orang yang datang untuk meminta pertolongan kepada kita, kita harus menolong, jangan kita menolak. Apapun yang ada pada kita, yang bisa kita bantu kepada orang lain, kita harus membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, karena itu Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak yang jahat. Apalagi kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mau menuruti apa yang ini orang tua kita perintah kepada kita, atau kalau orang tua kita tegur kita tidak mau dengar. Jangan, itu adalah hal yang tidak baik. Itu kita harus selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Kita harus menjadi anak yang baik, tidak boleh menjadi anak yang jahat, karena Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak yang jahat. Ketika Ahab melakukan hal yang jahat saja, Ahab melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, menyembah Allah lain, Allah marah. Allah sangat marah sehingga Allah menghukum mereka dengan tidak memberikan hujan dan membuat mereka kelaparan. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan seperti Nabi Elia yang selalu taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menolong kita walaupun kita dalam kesusahan. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, dan kita juga dapat melakukan dalam setiap kehidupan yang kita jalani saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. kita semua. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam pertama Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, anak-anak semua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, dengarlah nats firman Tuhan yang menyatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu, marilah kita sama-sama menyanyi lagu Allah itu baik. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu yang selalu hadir dan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga sampai detik ini Engkau masih menjaga dan melindungi. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengajarkan kami untuk biasa, kami dapat menjadi penolong, kami dapat menjadi pembawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kami dapat melakukan setiap kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami melakukan hal yang baik bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan berdampak bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus senantiasa menjauhkan mereka dari berbagai sakit penyakit, berbagai tantangan, rintangan yang ingin menghampiri mereka. Kiranya Engkau menjauhkan semua. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menuntun setiap langkah kaki mereka kemanapun pergi. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau hadir menjadi dokter bagi mereka, menjamah setiap bagian tubuh yang mengalami sakit penyakit, sehingga lewat lawatan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan hanya daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang dikonsumsi, sehingga lewat itu semua dapat membawa kesembuhan yang kekal bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan untuk segala pendidikan mereka yang pada saat ini mereka jalani. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apapun yang ingin mereka cita-citakan, apapun yang ingin mereka tuju, dapat mereka capai dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati masa pertumbuhan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dan menjadi anak yang selalu setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati juga setiap orang tua yang selalu mendampingi, menjaga, melindungi dalam keadaan apapun.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap orang tua dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga itu semua dapat menjadi berkat dalam keluarga. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19 yang sudah beberapa tahun ini belum juga selesai ya Tuhan. Masih banyak hamba-hambamu yang terpapar COVID-19 ini ya. Karena itu kami mohon ya Tuhan, urapan tangan pengasihan-Mu, ulurkan tangan pengasihan-Mu memberkati kami, memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau curahkan roh-Mu di atas kami semua sehingga pandemi COVID-19 ini dapat berlalu ya. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami tanpa rasa takut, tanpa ragu-ragu ya. Kami boleh menjalani semuanya itu dengan penuh. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon Engkau menjadi dokter bagi kami, Engkau menjadi penolong bagi kami, Engkau menjadi penguat bagi kami dalam keadaan apapun. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dapat kuat untuk melawan COVID-19 ini. Kami dengan tetap teguh untuk berjuang memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan segala pergumulan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, segala kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, Engkau senantiasa melindungi kami dalam keadaan apapun. Sehingga kami dapat selalu senantiasa berdiri teguh, memegang erat janji-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan satu-satu layak penolong kami dan penjaga kami dalam keadaan apapun ya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dengaran sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lampunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik semua, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Angkat kita
Adik-adik, marilah kita semua terima berkat Tuhan. Kita pergi dari tempat ini dan terus menjadi anak yang jujur, taat, dan setia kepada Tuhan. Seperti perintah Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Kita sama-sama menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan.